Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Halo, selamat pagi, Mbak Ara ya? Iya Bu, saya yang tadi malam janjian sama Ibu. Oh iya. Gimana kabarnya Mbak Ara? Alhamdulillah sehat. Oh, tadi kesini naik apa? Tadi sih naik motor, terus kehujanan di depan tadi sebelum masuk gang ke sini Bu. Oh, hujannya deras nggak? Deres banget gitu sih. Oh, gitu. Oh iya, sebelum kita mulai lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu ya, biar kita satu sama lain merasa lebih dekat. Selain menyebutkan nama lengkap, sebutkan juga hal-hal yang suka kamu lakukan ketika waktu senggang. Saya mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Livia Triani. Kalau senggang, saya biasa melakukan hal-hal seperti membaca buku dan memasak.
atau izin perkenalan diri ya Bu ya. Nama saya itu Lutfiani Nita Daniswara. Kalau di kampus saya biasanya dipanggilnya Ara. Terus hal yang saya lakukan di waktu senggang itu memasak sih Bu. Masak, terus saya suka belajar sih Bu, suka banget belajar. Terus udah sih itu paling Bu. Oke. Seperti yang kamu ceritakan, kamu suka belajar dan memasak ya. Iya. Itu hal yang sangat positif loh, karena dengan hal itu kamu bisa mengisi waktu luangmu dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Kalau boleh tahu, kan kamu tadi bilang kamu suka memasak ya. Iya Bu. Kira-kira masakan seperti apa sih yang kamu suka? Masakan rumahan aja sih Bu, kayak yang simple-simple aja pokoknya, yang biasa anak kosan masak aja gitu Bu. Oh gitu. Iya. Ya. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin menjelaskan bahwa proses konseling ini bersifat rahasia, yang artinya ketika kamu menceritakan permasalahanmu kepada saya akan menjaga kerahasiaannya. Sebelum kita mulai, saya punya sedikit kesepakatan di mana selama proses konseling ini berjalan, kamu harus bersikap terbuka dan jujur agar saya dapat memahami situasimu dan memberikan solusi yang tepat untuk permasalahanmu. Bagaimana? Sepakat? Sepakat Bu. Oke. Udah. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya. Konseling individu adalah cara untuk membantu kamu menemukan solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi. Dalam sesi ini, kita akan fokus pada permasalahanmu, menggali lebih dalam situasinya, dan mencari cara terbaik untuk mengatasinya. Kamu tidak akan sendirian dalam menghadapi masalah ini, Ara, dan saya di sini akan selalu mendukungmu. Saya ingin menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam sesi konseling ini. Dengan langkah-langkah ini, saya harap kita bisa lebih fokus dan nyaman selama prosesnya. Yang pertama, kita akan membahas bersama masalah-masalah yang berkaitan dengan kecemasan yang kamu hadapi, seperti beban tugas kuliah, masalah tekanan ujian, atau ekspektasi dari orang tua. Misalnya, apa saja yang membuat kamu merasa cemas, kenapa kecemasan itu muncul, dan bagaimana perasaanmu tentang hal ini. Di sini tidak ada jawaban benar atau salah. Saya ingin kamu berbagi cerita sejujur mungkin supaya kita bisa memahami situasimu dengan lebih baik. Gitu ya, jelas? Baik Ara, boleh kamu ceritakan apa yang sedang kamu hadapi? Ya Bu, kayak yang tadi saya ceritain, saya tuh kalau teman-teman saya bilang sih saya punya niat belajar yang konsisten. Terus saya juga ngerasa IPK saya itu bagus gitu loh Bu, tapi nggak tahu kenapa beberapa bulan ini saya tuh ngerasa cemas sama nilai akademik saya. Terus mungkin tekanan dari orang tua sih, kayak mereka tuh punya ekspektasi tinggi ke saya gitu loh. Kalau saya bisa nyelesain kuliah saya tepat waktu, saya harus punya nilai yang bagus terus gitu loh Bu. Jadi tuh saya ngerasa, saya itu berpikir kalau kayaknya kalau saya gagal, orang tua saya itu pasti kecewa gitu loh sama saya. Mereka tuh pasti naruh ekspektasi yang tinggi. Kalau misalnya saya nggak bisa lulus tepat waktu, saya nggak punya nilai yang bagus, saya ngerasa kayaknya saya bakal gagal gitu loh Bu. Oh begitu ya. Saya dapat memahami perasaan cemas yang kamu rasakan, Ara. Kamu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memenuhi harapan orang tua. Kamu merasa beban itu semakin berat seiring berjalannya waktu, sampai dimana kamu menghadapi ujian dan banyaknya tugas-tugas ya. Ara, saya sangat menghargai usaha kamu untuk mempertahankan nilai akademik dan memenuhi harapan orang tua. Itu merupakan sebuah komitmen yang luar biasa, Ara.
Belum ada sih Bu, saya nggak tahu caranya gimana. Oke, saya yakin Ara niat baikmu untuk selalu menjaga atau mempertahankan nilai akademik dan memenuhi harapan orang tua itu hal yang sangat luar biasa. Namun kita perlu mencari solusi untuk mengurangi kecemasan yang kamu rasakan agar kamu dapat menjadi lebih tenang dan dapat menikmati proses belajar dengan baik. Mungkin kita bisa coba beberapa cara untuk mengurangi kecemasan yang kamu rasakan. Mari kita cari solusinya bareng-bareng ya. Ya Bu. Untuk mengatasi kecemasan kamu, kita punya dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan teknik gestalt kursi kosong, di mana kamu dapat berbicara langsung dengan gambaran orang tuamu mengenai kecemasan yang kamu rasakan. Untuk teknik kedua ada teknik RET atau Rational Emotive Therapy, di mana saya akan mencoba untuk mengubah pikiran irasional kamu atau pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang lebih rasional atau yang lebih positif. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik gestalt dan kursi kosong. Jadi, teknik gestalt itu metode yang dapat membantu kita lebih sadar tentang apa yang kita rasakan, tentang diri kita sendiri, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Lalu, kursi kosong adalah cara yang digunakan dalam konseling untuk membantu seseorang menyelesaikan konflik dalam diri mereka. Sekarang, Ara, saya ingin mencoba teknik kursi kosong ya. Oke Ibu. Sekarang lihat kursi kosong ini. Bayangkan bahwa kursi ini adalah tempat duduk orang tuamu. Apa yang ingin kamu katakan kepada mereka tentang tekanan yang kamu rasakan? Ma, Pa, aku merasa sangat tertekan. Aku ingin kalian tahu bahwa aku sudah berusaha keras, tapi aku juga takut tidak bisa memenuhi harapan kalian. Bagus sekali, Ara. Sekarang pindah ke kursi itu dan bayangkan kamu adalah orang tuamu. Apa yang ingin kamu katakan? Ara, kami tidak ingin kamu merasa seperti ini. Kami bangga dengan usahamu. Bukan hanya hasilnya, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Oke, langkah kecil seperti ini sudah sangat luar biasa, Ara. Oke, Ara, saya melihat beberapa kemajuan positif dari diri kamu. Seperti kemampuan kamu untuk mengungkapkan perasaan dengan jujur dan memahami bahwa tekanan yang kamu rasakan bukan hal yang harus kamu hadapi sendirian. Sekarang kita coba teknik lain ya. Ya Bu. Oke, Ara, sekarang kita akan mencoba teknik yang kedua. Teknik ini yaitu teknik RET atau Rational Emotive Therapy. Teknik RET ini adalah pendekatan terapi yang berfokus pada pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Dalam teknik ini kita belajar untuk mengenali dan mengubah pikiran negatif kita atau pikiran irasional kita menjadi pikiran yang lebih rasional. Iya. Boleh Bu, kita coba teknik itu. Oke, Ara, sekarang mari kita coba tekniknya ya. Mungkin bisa kamu ceritakan pikiran yang belakangan ini membuat kamu merasa tertekan atau cemas. Ini sih Bu, saya tuh merasa cemas karena saya ujian UAS di kampus kan udah semakin dekat gitu Bu. Terus saya tuh kayak tertekan gimana ya biar IPK saya dan nilai-nilai saya tuh konsisten gitu. Terus saya ngerasa tekanan juga dari orang tua, soalnya mereka tuh punya harapan yang tinggi gitu terhadap saya. Oh gitu ya, oke. Kalau boleh tahu, apa yang kamu pikirkan ketika kamu merasa cemas seperti ini? Saya berpikir tuh kalau misalnya saya gagal,
mesti orang tua saya itu kecewa sama saya, Bu. Itu sih. Oke. Jadi kamu berpikir bahwa kegagalan di ujian akan membuat orang tuamu kecewa. Tapi apakah ada bukti yang valid yang mendukung pikiranmu itu? Nggak ada sih, Bu. Sebenarnya mereka nggak pernah ngomong langsung kalau mereka itu kecewa sama saya. Tapi mereka tuh selalu muji-muji saya kalau nilai saya bagus. Makanya saya berpikir kalau mereka tuh hanya bangga kalau nilai-nilai saya itu bagus aja gitu. Oke, mari kita tinjau kembali ya. Pikiranmu mengatakan bahwa orang tua akan bangga ketika kamu berhasil. Bagaimana kalau kita rubah menjadi orang tua saya akan tetap mendukung saya apapun hasilnya, karena yang orang tua saya pedulikan adalah usaha saya, bukan hasil saya. Bagaimana ketika kamu mendengar itu? Sedikit lega sih, Bu. Tapi saya masih rasa kurang percaya gitu loh, Bu. Oke. Saya paham, Ara, memang tidak mudah mengubah cara kita berpikir. Tetapi kita bisa mulai dengan perlahan mengubah cara kita melihat situasi ini. Ingatlah bahwa perasaan cemas dan pikiran negatif bukanlah kenyataan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dan orang tua kamu kemungkinan besar lebih peduli pada usaha dan proses yang kamu jalani daripada hanya hasil akhirnya. Oke, Ibu, saya akan mencobanya. Oke, Ara, itu merupakan langkah yang sangat baik. Tidak perlu terburu-buru, yang penting adalah dirimu memberikan kesempatan untuk merasakan perubahan secara perlahan. Baik, Ibu. Oke, untuk sesi ini sudah selesai. Namun, supaya kamu bisa mengelola kecemasan dan tekanan yang kamu rasakan dengan yang lebih baik, saya ingin kita membuat kontrak perilaku. Kontrak ini berisi beberapa hal yang kamu harus setujui untuk dilakukan, seperti menerima diri sendiri dan menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, serta menyisihkan waktu setiap hari untuk berlatih teknik relaksasi seperti teknik pernapasan atau meditasi ringan. Selain itu, kamu juga akan mengelola ekspektasi diri dengan pola pikir yang lebih positif. Apakah kamu setuju? Setuju, Bu. Kemudian, untuk langkah lainnya adalah membuat jadwal belajar yang lebih realistis, memberi waktu untuk istirahat, dan menikmati proses belajarnya. Kontrak ini akan kita buat bersama-sama agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanmu. Apakah kamu setuju dengan langkah-langkah ini, Ara? Iya, Bu, saya ngikut aja. Oke, Ara, saya percaya bahwa kamu bisa menjalankan ini dengan baik, karena kamu sudah menunjukkan niat yang kuat. Tapi ingat ya, proses ini tidak akan berjalan dengan mudah, namun kamu tidak sendirian. Kita akan terus bekerja sama untuk memastikan kamu tetap bisa mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah ada pertanyaan atau hal yang masih kamu rasakan yang belum jelas tentang kontrak ini? Nggak ada sih, Bu, sudah jelas. Oke, sebagai kesimpulannya, langkah-langkah yang kita bicarakan hari ini untuk mengelola kecemasan dan tekanan adalah langkah yang penting untuk mendukung kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Ingat ya, ini adalah proses yang memerlukan latihan dan kesabaran. Tidak ada yang sempurna, tetapi dengan komitmen dan kesungguhan, saya yakin kamu akan mampu mengelola perasaan dan ekspektasi dengan lebih baik, serta merasa lebih tenang dalam menjalani setiap tantangan. Baik, Bu. Untuk sesi berikutnya, kita akan mengevaluasi bagaimana kontrak perilaku ini berjalan.
apakah ada hal yang perlu diperbaiki agar kamu dapat terus melangkah maju. Jadi kita akan melihat hasilnya dan mungkin melakukan perbaikan jika diperlukan. Oke, baik Ibu. Mungkin terima kasih Ibu sudah membantu saya mengatasi sedikit masalah saya. Terima kasih ya, Ibu.